Suatu pagi terlihat seorang bernama Donna sedang santuy di dapur rumahnya. Lalu datanglah seorang serip ke rumah Donna. Serip ini bernama Marno. Tujuan Marno menemui Donna adalah untuk meminta bagian uang hasil penginapan miliknya yang sedang dikelola oleh Donna. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata rumah yang ditinggali Donna ini merupakan sebuah penginapan. Donna pun lantas memberikan uang bagian milik Marno. Dan sebelum pergi, Marno sempat bertanya pada Donna apakah Donna masih menyediakan jasa mabar pusreng pada tamu. Donna pun menjawab bahwa sejak anaknya yang bernama Jimmy lahir, ia sudah tidak membuka jasa tambahan seperti itu lagi. Mendengar hal itu, Marno pun langsung pergi. Sore harinya Jimmy mulai bertanya mengenai keberadaan ayahnya pada Donna. Donna pun akhirnya menceritakan tentang ayah Jimmy yang merupakan tamu di penginapan tersebut. Namun Donna tidak tahu pasti yang mana ayahnya Jimmy. Karena pada zaman itu, ia mabar pusrengnya tidak hanya dengan satu tamu saja. Mendengar hal itu, Jimmy pun merasa sedih. Soalnya nggak tahu yang mana ayahnya. Sedikit informasi nih, Jimmy ini usianya sudah 18 tahun, tapi kelakuannya masih seperti usia 10 tahun. Saat tengah malam, Donna yang sedang tidur dikejutkan dengan kedatangan si Marno. Marno mengatakan bahwa ia sedang ingin mabar karena sabun di rumahnya sudah habis. Awalnya Donna menolak, namun karena Marno nggak mau pulang kalau belum mabar, alhasil mereka pun terpaksa mabar bareng. Setelah selesai dan sedikit berbincang-bincang nggak penting, Marno pun langsung segera pulang ke rumahnya. Pagi harinya Donna membuat perayaan ulang tahun untuk Jimmy. Namun saat Jimmy sedang berdoa sebelum meniup lilin, Donna yang mendengar ada tamu langsung segera membukakan pintu. Pria ini bernama Tarjo. Mengetahui Tarjo ingin menginap, Donna pun langsung mempersilahkan Tarjo untuk masuk. Namun Tarjo yang sepertinya dulu pernah menginap dan baper dengan Donna, mulai bertanya apakah Donna mengingat dirinya. Donna pun mengatakan tidak. Dengan sedikit kecewa, Tarjo pun langsung masuk ke dalam rumah. Saat makan malam, Donna mulai bertanya-tanya tentang apa yang membuat Tarjo kembali menginap di penginapan tersebut. Tarjo pun mengatakan bahwa ia kembali karena ia baru saja keluar dari lapas dan ingin menuju ke California kebetulan lewat penginapan Donna. Makanya ia memutuskan untuk mampir sekaligus mengenang masa mudanya pernah menginap di penginapan ini. Intinya si Tarjo ini sebenarnya masih baper dengan Donna. Saat semua sedang tertidur, terlihat Tarjo malah kayak orang bingung. Buka-buka lubang ventilasi di dinding kamarnya. Bahkan ia pun sempat masuk ke kamar Jimmy untuk mencari benda yang entah itu apa. Karena ventilasinya kamar Jimmy dan kamarnya Tarjo ini sama-sama kosong. Jadi nggak tahu apa yang sebenarnya dia cari. Aksi Tarjo ini sebenarnya nyaris saja ketahuan dengan Donna saat Donna mengecek kamar Jimmy. Tapi untungnya si Tarjo berhasil bersembunyi di balik pintu. Pagi harinya saat sarapan, Donna bertanya sama Tarjo gimana rasanya telur orak-arik buatannya. Apakah enak? Tarjo pun sambil makan mengatakan enak banget. Lalu Tarjo balik bertanya apakah ada perubahan atau renovasi di penginapan ini. Selama 18 tahun terakhir, Donna pun mengatakan bahwa tidak ada perubahan apapun di penginapan ini. Hanya saja sejak Jimmy lahir, ia memberikan kamarnya pada Jimmy. Sedangkan ia sendiri menempati kamar yang dulu biasanya disewakan. Jadi sejak saat itu, ia hanya menyewakan satu kamar saja. Tarjo yang akhirnya menyadari bahwa mungkin saja barang yang sedang ia cari ada di ventilasi kamar yang kini ditempati Donna, terlihat cukup lega. Siang harinya Jimmy mengajak Tarjo untuk bermain keluar rumah. Tarjo pun lantas menyuruh Jimmy mengajak Donna juga agar lebih seru. Namun saat Jimmy sedang menemui Donna di dapur, terlihat Tarjo langsung segera memeriksakan ventilasi kamar Donna. Dan saat Tarjo akan membuka ventilasi tersebut, Jimmy keburu datang. Alhasil mereka pun langsung segera menuju keluar rumah. Terlihat saat Tarjo sedang mengajari Jimmy ngedor, Donna mulai merasakan jatuh cinta pada Tarjo. Dikarenakan baru kali ini ia melihat Jimmy sangat bahagia bermain bersama Tarjo layaknya bapak dan anak. Lalu terlihat Marno datang menghampiri mereka bertiga. Setelah berkenalan dengan Tarjo, Marno pun langsung mengajak Donna mengobrol empat mata untuk meminta uang sewa bagiannya pada Donna. Dan setelah mendapatkannya, Marno berpesan pada Donna agar Donna tidak terlalu akrab dengan tamu. Karena biar bagaimanapun, Marno yang ganteng ini juga memiliki rasa cemburu. Setelah menyampaikan perasaannya tersebut, Marno pun langsung pergi. Malam harinya, Donna mengajak Tarjo minum es teh secara gratis sebagai tanda terima kasih karena telah membuat Jimmy bahagia.
Setelah habis beberapa gelas, Donna lantas mengajak Tarjo mabar sampai pagi secara gratis. Mendengar kata gratis, Tarjo pun spontan langsung mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, setelah selesai mabar, Tarjo yang melihat Donna sudah nyenyak langsung membuka ventilasi kamar tersebut dan berhasil menemukan barang yang ia cari, yaitu sebuah koper berisi uang dan juga sebuah pistol. Pagi harinya selesai mandi, Tarjo kembali ditemui sama Donna untuk diajak mabar lagi. Mumpung Jimmy lagi main di luar rumah, kata si Donna. Tarjo pun langsung segera login. Namun baru saja login, Donna yang melihat tanda lahir milik Tarjo sama persis dengan yang dipunya sama Jimmy, langsung segera melotot. Donna yang kini sangat yakin bahwa Tarjo adalah ayah kandung dari Jimmy, langsung mengatakan pada Tarjo. Mengetahui hal itu, Tarjo pun berniat mengajak Donna dan Jimmy untuk ikut dengannya ke California dan memulai kehidupan yang baru. Di sini Donna sempat bercerita bahwa saat dulu Jimmy akan lahir, ia telat sampai di rumah sakit karena nggak ada yang bantuin. Alhasil Jimmy sekarang jadi seperti sekarang ini. Di luar rumah, Jimmy yang sedang bermain dengan kelinci peliharaannya didatangi oleh seorang pria bernama John. John ini bertanya pada Jimmy apakah masih ada kamar kosong di penginapan tersebut. Jimmy pun lantas mengatakan bahwa ia akan mengantar John untuk bertemu Donna, dikarenakan ia tidak tahu apakah Tarjo masih akan menginap atau tidak. Sesampainya di penginapan, Donna menerima John dengan baik. Mengetahui John mau menginap, Donna lantas mengatakan pada Tarjo agar Tarjo memindahkan barang-barangnya ke kamar Donna karena kamar Tarjo telah disewa oleh John. Mendengar hal itu, Tarjo pun nurut-nurut aja. Malam harinya saat makan malam, John mulai cerita ngalor ngidul yang membuat Donna cukup terhibur, namun tidak untuk Tarjo. Di sini Tarjo terlihat sangat resah dan gelisah. Singkat cerita, saat mau tidur, Donna kembali ngajakin Tarjo buat mabar. Namun kali ini Tarjo nolak dengan alasan ia lagi nggak enak badan. Alhasil Donna pun langsung segera tidur dengan hati yang kecewa. Saat tengah malam, Tarjo yang melihat tangan John memanggilnya, langsung segera menemuinya di ruangan makan. Di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata John ini adalah bos Tarjo di masa lalu. Jadi tujuan John menemui Tarjo adalah untuk meminta bagian uang yang masih dipegang oleh Tarjo. Saat mereka masih ngobrol, Donna muncul dan ikut nimbrung. Lalu John pun kembali meminta Tarjo untuk memberikan uang miliknya sekarang juga. Namun Tarjo mengatakan bahwa uang tersebutlah hilang saat ia masuk ke dalam lapas. John yang tidak percaya terus mendebat alasan-alasan dari Tarjo. Sampai pada akhirnya John yang sudah sangat kesal mengambil kelinci milik Jimmy sembari mengatakan kalau Tarjo nggak mau ngasih uangnya, maka mereka semua akan sarapan sate kelinci pagi ini. Mendengar hal itu, Tarjo pun akhirnya menuju ke kamar dan mengambil koper berisi uang yang diminta oleh si John. Namun pistolnya ditinggalkan di kamar, nggak dibawa. Setelah mendapatkan uang tersebut, si John pun berpamitan untuk pergi. Namun sebelum sampai pintu, Jimmy yang menemukan pistol Tarjo di kamar langsung mengarahkannya ke arah si John sembari berkata bahwa ia tidak terima dengan ucapan si John pada kelinci miliknya. Si John yang kesal karena digertak Jimmy mulai mengucapkan kata-kata ejekan yang sontak membuat Donna mencucuk si John sampai rebahan tak berdaya. Melihat hal itu, Tarjo mengatakan pada Donna bahwa sebenarnya John adalah orang yang baik. Ia hanya menginginkan uang dan tidak lebih. Donna yang tidak peduli dengan ucapan Tarjo langsung mengajak Tarjo untuk memakamkan si John malam ini juga. Saat sedang menggali tanah, Tarjo bercerita bahwa dulu ia merupakan seorang kuli yang bekerja di bawah naungan perusahaan si John. Saat itu Tarjo yang sedang merenovasi rumah tanpa sengaja menemukan koper berisi uang dan pistol tersebut. Tapi saat Tarjo akan membawanya pergi, ia keburu dilihat si pemilik rumah. Dan karena terdesak, ia pun terpaksa mendor si tuan rumah sampai meninggoy. Kejadian tersebut ternyata diketahui oleh si John. Si John yang tidak mau usahanya bangkrut gara-gara Tarjo langsung melaporkan Tarjo pada sheriff. Dan sehari sebelum Tarjo ketangkep, ia sempat menyembunyikan koper tersebut di penginapan si Donna agar tidak diambil oleh si John. Setelah selesai menggali, mereka yang akan mengambil si John dikejutkan dengan si John yang sudah tidak ada di tempatnya. Mereka pun langsung segera mengikuti jejak si John. Dan tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun akhirnya berhasil menemukan si John yang sedang merangkak menjauh dari tempat itu. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung membunuh si John.
Namun sial, saat akan memakamkan si John, dari kejauhan Marno datang menuju ke arah penginapan. Mereka pun segera membawa si John ke dalam rumah untuk disembunyikan. Setelah itu Donna segera menemui Marno, sedangkan Tarjo kembali ke tempat penggalian. Marno yang curiga lantas bertanya apa yang terjadi. Di sini Donna mengatakan bahwa mereka sedang akan menguburkan peliharaannya Jimmy yang telah meninggoy. Mendengar itu, Marno pun langsung meminta uang bagiannya kepada Donna karena ia sedang sangat butuh uang pengobatan ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Saat Donna sedang mengambil uang bagian untuk Marno memanggil Tarjo dan mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Tarjo yang tidak di briefing dulu sama Donna malah mengatakan yang sebenarnya pada Marno. Di sini Marno meminta setengah dari uang yang ada di koper tersebut. Tarjo yang nggak punya pilihan lain langsung mengiyakan permintaan tersebut. Lalu Marno pun menambahkan, apakah Tarjo setuju jika ia membunuh Donna dan juga Jimmy agar tidak menjadi saksi? Tarjo yang takut masuk lapas lagi hanya bisa mengatakan setuju. Lalu Marno pun menyuruh Tarjo masuk ke dalam mobil sementara ia akan menemui Donna dan juga Jimmy. Singkat cerita, saat Marno masuk penginapan, Marno langsung mengatakan pada Donna semua yang dikatakan oleh Tarjo barusan. Mendengar itu, Donna lantas bertanya pada Marno apa yang harus ia lakukan sekarang. Marno pun mengatakan bahwa ia telah mengunci Tarjo di mobil dan akan segera membawanya ke lapas. Lalu memakai semua uang milik si John untuk menikahi Donna dan hidup bahagia selamanya. Namun sebelum itu, ia ingin sejenak mabar dulu sama Donna. Donna pun tanpa menunggu lama mengiyakan permintaan Marno tersebut. Saat mereka sedang seru-serunya mabar dan hampir menang, tiba-tiba Jimmy datang dan langsung mengedor Marno sampai meninggoy. Setelah itu Donna lantas menyuruh Jimmy untuk berkemas agar bisa segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan memulai kehidupan yang baru. Di akhir cerita, Jimmy dan Donna menuju ke mobil Marno untuk menemui Tarjo. Bukan untuk melepaskan Tarjo, tapi hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tarjo yang jelas tidak akan bisa keluar dari mobil Marno karena tempatnya di tengah gurun. Setelah itu Donna dan Jimmy masuk ke dalam mobil mereka. Sebelum pergi, Jimmy sempat bertanya mengapa mereka tidak mengajak Tarjo. Donna pun menjawab bahwa orang seperti Tarjo tidak layak untuk menjadi ayah Jimmy. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.